Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jiwa Islami. Orang-orang terpilih, berkumpullah malam ini. Ada tanda-tanda di langit, getaran yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berjalan dengan tujuan. Mereka yang hatinya telah disentuh oleh cahaya ilahi, yang melangkah dengan keyakinan karena tahu bahwa segala sesuatu telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 82. Saudaraku, menjadi bagian dari hamba-hamba yang terpilih bukanlah soal gelar atau pengakuan manusia. Itu bukan tentang kebanggaan duniawi atau tanda-tanda lahiriah yang mencolok. Tidak, ini lebih dalam. Ini tentang keteguhan hati dalam kebenaran, tentang iman yang berakar kuat, dan keyakinan yang tak tergoyahkan dalam takdir Allah. Kamu bisa merasakannya dalam jiwamu, sebuah kesadaran bahwa ada cahaya yang dianugerahkan kepadamu. Cahaya itu bukan sekadar penerang bagi jalanmu sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarmu. Seperti firman Allah, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang di dalamnya ada pelita besar. Quran Surah An-Nur ayat 35. Namun ingatlah, cahaya itu bukan untuk pameran. Cahaya itu adalah amanah. Cahaya itu mengundang ujian. Sebagaimana api yang menerangi juga dapat membakar, demikian pula keimananmu akan diuji. Akan ada mereka yang membencimu tanpa alasan, yang menghinamu karena mereka tidak mampu memahami keberadaanmu. Ketahuilah, mereka yang memandangmu dengan iri dan kebencian sebenarnya bukan sedang melawanmu, tetapi melawan apa yang Allah berikan kepadamu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling keras cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, lalu orang-orang yang setelah mereka, sesuai dengan kadar keimanan masing-masing. Hadis riwayat Tirmidzi. Orang-orang yang membenci dan meremehkanmu berpikir bahwa mereka setara denganmu, bahwa mereka bisa menjatuhkanmu dengan kata-kata dan tipu daya. Tapi mereka lupa, seorang yang memiliki keyakinan kepada Allah tidak berjalan sendirian. Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139. Mereka bisa mencoba merendahkanmu, tetapi sekali seorang mukmin sejati masuk ke dalam suatu ruang, keberadaannya akan mengubah segalanya. Bukan karena dia haus akan pengaruh, tetapi karena kehadirannya membawa keberkahan yang Allah limpahkan. Dan ketahuilah, kita bukanlah orang-orang yang mencari permusuhan. Kita berjalan dengan kedamaian, mengikuti teladan Rasulullah yang penuh kelembutan. Tetapi jika ada yang mengira kelembutan itu adalah kelemahan, mereka keliru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Namun pada keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang yang beriman tidak bertindak gegabah. Kita tidak membalas setiap hinaan dengan amarah, tidak merespon setiap gangguan dengan kebencian. Tetapi ketika batas kesabaran kita dilampaui, kita tidak ragu untuk berdiri tegak dan mempertahankan kebenaran. Seorang mukmin sejati tidak perlu berteriak untuk diperhitungkan. Kehadirannya cukup untuk menggetarkan jiwa-jiwa yang penuh kedengkian. Sebab kekuatan sejati bukan terletak pada ucapan, melainkan pada keyakinan yang mengakar dalam hati. Maka, wahai jiwa-jiwa yang terpilih, jangan takut, jangan ragu, jangan pernah meragukan kekuatan yang Allah tanamkan dalam dirimu. Karena dunia mungkin tidak memahami jalanmu, tetapi Allah Maha melihat setiap langkahmu.
Dan ketika dunia mencoba membuatmu merasa kecil, ingatlah firman-Nya. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Quran Surah Ali Imran ayat 173. Bangkitlah dengan keyakinan, berjalanlah dengan ketenangan. Karena saat waktunya tiba, dunia akan menyaksikan bagaimana Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan bersabar. Orang-orang terpilih, berkumpullah dalam cahaya Allah malam ini. Ada ketetapan yang bergerak di langit, sebuah takdir yang bergetar dalam setiap jiwa yang berjalan dengan keyakinan. Mereka yang melangkah dengan tujuan, yang membawa dirinya seolah telah memahami akhir dari perjalanan ini. Dan mereka yang beriman dan berhijrah, serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Quran Surah At-Taubah ayat 20. Ingatlah selalu, kita adalah jiwa yang tenang, seperti yang Allah firmankan. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Namun, ketenangan kita bukan untuk dipermainkan. Keteguhan kita bukan kelemahan. Dan itulah mengapa kita menjadi kuat. Kita mungkin tidak berteriak, tidak mengumbar kehebatan, tetapi ketika seseorang melampaui batas yang telah ditetapkan Allah, cahaya kebenaran akan menyala, dan yang batil akan sirna. Para pembenci mengira kita sama seperti mereka, terjebak dalam pandangan dunia yang sempit. Tetapi, betapa mereka keliru. Mereka tidak melihat hikmah yang Allah tanamkan dalam hati kita. Ketangguhan yang dibentuk oleh kesabaran, serta kebijaksanaan yang mengalir dari keimanan kita. Mereka datang dengan hinaan, dengan tipu daya, tetapi mereka lupa firman Allah. Dan janganlah kamu merasa hina, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139. Mereka menyangka bisa menjatuhkan kita, tetapi pada akhirnya mereka hanya akan mendapati diri mereka kalah oleh kebenaran yang kita junjung. Maka sekarang, tanpa ragu dan tanpa suara yang goyah, tegaskan dalam hatimu, aku adalah hamba Allah yang terpilih. Aku tak tergoyahkan. Aku lembut dalam akhlak, namun kuat dalam prinsip. Peganglah itu erat, karena ketika dunia mencoba meragukan langkahmu, kamu harus ingat siapa dirimu di hadapan Allah. Para pembenci tidak menyadari bahwa mereka berhadapan dengan jiwa yang dipenuhi cahaya iman. Mereka mengira kesabaranmu adalah kelemahan. Mereka tidak tahu bahwa diamnya seorang mukmin bukan tanda ketakutan, melainkan bentuk ketawakalan yang sedang mengumpulkan kekuatan. Dan ketika waktunya tiba, seperti doa yang dikabulkan tepat pada saat terbaik, kamu akan bertindak dengan penuh hikmah. Ketahuilah, keberadaanmu cukup untuk menggetarkan hati mereka yang hatinya dipenuhi kedengkian. Kamu berbahaya, bukan karena kezaliman, tetapi karena imanmu yang teguh tak bisa digoyahkan. Orang-orang mungkin mencoba menutup mata terhadap keberadaanmu, mencoba meremehkanmu. Namun, sebagaimana cahaya tidak bisa disembunyikan, begitu pula keimanan yang sejati akan selalu tampak. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut, dan janganlah kamu bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surah Fussilat ayat 30. Mengapa kita begitu berbahaya bagi mereka yang menolak kebenaran? Karena kita tidak perlu berbicara lantang untuk menunjukkan siapa kita. Kehadiran kita saja sudah cukup untuk membuat mereka yang zalim merasa gelisah. Mereka yang berniat buruk mungkin datang dengan fitnah, dengan kata-kata yang penuh kedengkian,
Tetapi kita telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menanggapinya dengan kesabaran. Orang yang kuat bukanlah yang menang dalam bergulat, tetapi yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, jangan salah paham. Kesabaran bukan berarti kelemahan. Kita tidak mencari pertikaian, tetapi kita juga tidak membiarkan kebatilan merajalela. Begitu seseorang melewati batas yang telah ditentukan Allah, mereka akan mendapati bahwa seorang mukmin yang beriman dan teguh dapat mengubah seluruh keadaan dengan satu keputusan yang penuh hikmah. Bukan karena kita ingin membalas dengan keburukan, tetapi karena kita tidak memberi ruang bagi kezaliman. Ketika seseorang mencoba menodai nama kita, mencoba menyeret kita ke dalam lumpur fitnah, mereka akan terbakar oleh cahaya kebenaran yang kita pegang teguh. Namun, aku tidak menyuruhmu untuk menanggung beban dengan kesedihan atau untuk meladeni setiap provokasi. Menjadi yang terpilih berarti memiliki kendali diri. Mengetahui kapan harus diam, kapan harus berbicara, dan kapan harus bertindak. Tapi, ada satu hal tentang para pembenci. Mereka sering mengira bahwa kebaikan adalah tanda kelemahan. Mereka terus menguji, mengira kita tidak akan membalas. Sampai akhirnya, mereka menyadari bahwa mereka telah membangunkan seorang mukmin yang memiliki kekuatan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dan itulah mengapa seorang mukmin sejati adalah kekuatan paling berbahaya di dalam ruangan. Kita tidak bergerak kecuali saat itu benar-benar diperlukan. Tetapi, ketika kita bergerak dengan kebijaksanaan, dengan ketegasan, dan dengan ridha Allah. Dan ketika kamu merasakan ujian datang dari berbagai arah, ketika kamu mendengar kata-kata yang menyakitkan, ketika dunia mencoba merendahkanmu, ingatlah, Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka, tegaskan kembali dalam hatimu, aku membawa warisan keimanan dari para pendahulu yang syalih. Aku bergerak dengan ketenangan seorang mukmin. Aku tidak akan diremehkan oleh mereka yang tidak memahami cahaya Allah. Ucapkan, jalani, karena pada akhirnya kebenaran akan menang dan orang-orang beriman akan menjadi pemenang sejati. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Quran Surah Al-Isra ayat 81. Ketika kebencian tak mampu memadamkan cahaya jiwa terpilih, sesungguhnya para pembenci akan terus meremehkanmu, sebagaimana kaum terdahulu meremehkan para hamba pilihan Allah. Mereka tidak memiliki pemahaman tentang kedalaman hikmah, kekuatan, dan kecerdasan yang tersembunyi di balik ketenanganmu. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut, perkataan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kafir membencinya. Quran Surah Asy-Syaff ayat 8. Namun, saat akhirnya mereka melihat cahaya yang selama ini mereka ingkari, itu sudah terlambat. Keberadaanmu saja sudah mengguncang keberadaanmu sendiri adalah ujian bagi mereka yang telah menyerah pada kehidupan yang sekadar mengikuti arus. Mereka yang terjebak dalam kenyamanan duniawi merasa terganggu ketika seseorang hadir dengan cahaya jiwa yang Allah pilih. Kenapa? Karena kehadiranmu adalah pengingat bahwa mereka telah menyia-nyiakan potensi yang Allah berikan kepada mereka. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Quran Surah Al-Hasyr ayat 19. Kamu adalah cermin yang memperlihatkan kehidupan mereka yang penuh kompromi. Keberadaanmu menjadi bukti nyata bahwa seseorang yang bertawakal kepada Allah dan tidak menyerah pada keadaan akan ditinggikan derajatnya. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Namun, alih-alih mengambil pelajaran, mereka justru menganggapmu sebagai ancaman.
ujian dari orang-orang yang meremehkan. Mereka mungkin akan menertawakan impianmu, berbisik di belakangmu, atau menganggap tujuanmu mustahil tercapai. Tapi ketahuilah, itu hanyalah mekanisme pertahanan mereka. Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit karena apa yang mereka ucapkan. Maka, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah di antara orang-orang yang bersujud. Quran Surah Al-Hijr, ayat 98. Jika mereka bisa meyakinkan diri bahwa kamu berlebihan, mereka bisa tetap merasa nyaman dalam keterbatasan mereka. Tapi kamu tahu yang sebenarnya. Teruslah melangkah, teruslah berkembang, teruslah mewujudkan visi yang Allah tanamkan dalam hatimu. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Suatu hari nanti, mereka akan menyaksikan hasil perjuanganmu dan mereka akan terdiam. Mereka akan menyadari bahwa segala yang dulu mereka anggap mustahil, kini telah terwujud. Katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Menjadi yang terpilih bukan berarti arogan. Menjadi yang terpilih bukan berarti kamu arogan atau meremehkan orang lain. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan dapat menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37. Sebaliknya, kita membawa kasih sayang dan pemahaman. Kita ingin melihat orang lain ikut berkembang bersama kita. Namun, jika mereka mencoba merendahkanmu, menyabotasemu, atau memperlakukanmu seperti orang biasa, mereka akan belajar dengan cara yang sulit. Karena meskipun kita mencintai dengan dalam, kita juga bisa membakar ilusi mereka dengan kebenaran. Kekuatan dalam kerendahan hati. Jangan pernah malu memiliki kekuatan ini. Terlalu banyak orang yang menyuruhmu untuk merendah, seolah-olah kerendahan hati berarti mengecilkan diri sendiri. Padahal Rasulullah SAW bersabda, barang siapa merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dan barang siapa sombong, maka Allah akan merendahkannya. Hadis riwayat Muslim. Kerendahan hati yang sejati adalah mengetahui kehebatanmu tanpa perlu memamerkannya. Kamu bisa tetap rendah hati dan tetap menggerakkan gunung dengan izin Allah. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 215. Itulah paradoks yang tidak bisa dipahami oleh para pembenci. Diamnya orang bijak lebih menggetarkan daripada ucapan orang bodoh. Ketika mereka meremehkan kecerdasanmu, itu hampir terasa lucu. Mereka mengira kamu setara dengan mereka hanya karena di permukaan kamu tidak memamerkan ilmumu. Padahal Allah telah berfirman, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan, salam, kedamaian. Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Kamu mungkin diam, mengamati situasi. Kamu mungkin membiarkan mereka berbicara sampai mereka tersesat dalam ucapan mereka sendiri. Tapi pada saat yang tepat, kamu berbicara, dan kata-katamu menembus kebingungan mereka, seperti cahaya yang membelah kegelapan. Saat itulah mereka menyadari bahwa selama ini, kamu sudah beberapa langkah di depan. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Quran Surah Al-Baqarah
ayat 269. Hal itu mengusik mereka. Tiba-tiba, mereka mengerti bahwa mengusikmu bukan sekadar menyakiti egomu, tetapi membuka diri mereka terhadap gelombang kebenaran yang belum tentu siap mereka hadapi. Karena seorang yang terpilih tidak hanya menang. Kita mengubah lingkungan. Kita membawa pencerahan. Kita membawa terobosan. Dan ya, terkadang kita membawa peringatan yang tegas ketika batas kesabaran telah habis. Dan janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139. Pegang erat ketenangan dan kecerdasanmu. Aku tetap tenang di bawah tekanan. Kecerdasanku bersinar dalam keheningan. Kekuatan yang kumiliki berbicara dengan sendirinya. Pegang itu erat, karena kecerdasan ditambah ketenangan adalah formula yang menjatuhkan seluruh pasukan keraguan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang teguh dalam kebenaran dan tidak goyah oleh bisikan mereka yang meremehkan. Cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Quran Surah At-Taubah ayat 129. Jangan khawatir dengan kebencian. Allah yang menjagamu. Para pembenci sering menganggap diri mereka sebagai pejuang, menghunus hinaan dan menyebarkan fitnah seolah itu adalah senjata. Mereka berpikir bahwa dengan merendahkan harga dirimu, mereka dapat menghentikan langkahmu. Namun, seorang yang beriman tidak mendasarkan harga dirinya pada validasi manusia, melainkan pada kesadaran bahwa ia berada dalam naungan Allah. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang beriman." Quran Surah Ali Imran ayat 139. Hati kita terhubung langsung dengan keyakinan yang lebih dalam. Aku berada di jalan Allah. Aku berada tepat di tempat yang seharusnya. Tidak ada hinaan atau ujian yang dapat menghalangi takdir yang telah ditetapkan untukku. Inilah kekuatan sejati. Ketika para pembenci sibuk mencaci, kita sibuk bekerja, membangun, merancang strategi, dan melangkah lebih tinggi dari yang mereka bayangkan. Saat mereka sadar, kita sudah berada di tingkat yang berbeda. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kita tidak perlu membalas kebencian dengan kebencian, sebab ludah yang mereka hembuskan ke atas hanya akan jatuh ke wajah mereka sendiri. Aku tidak menyarankan untuk membalas dengan kejam. Aku tidak mengatakan kita harus menjatuhkan mereka yang belum mengerti jalan kita. Tapi aku mengatakan, jangan pernah biarkan seseorang memperlakukanmu sebagai orang biasa, padahal Allah telah memilihmu untuk peran yang lebih besar. Api dalam jiwamu tak akan padam. Jika seseorang berusaha merobohkanmu, mereka akan segera menyadari bahwa semangatmu lebih kuat dari yang mereka sangka. Allah berfirman, mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut, ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membencinya. Quran Surah As-Saff ayat 8. Mereka tidak bisa memahami cahaya dalam dirimu. Para pembenci seringkali berpikir bahwa semua orang bermain dengan aturan kecil yang sama seperti mereka. Persaingan, iri hati, dan kebencian. Mereka tidak memahami bahwa orang yang memiliki visi besar tidak terganggu oleh permainan kecil. Mereka mencoba menjebakmu dengan kata-kata sinis, hinaan terselubung, dan fitnah yang dibuat-buat. Tapi kamu bisa melihat semua itu, karena Allah telah memberimu kebijaksanaan dan penglihatan yang lebih dalam. Orang yang beriman itu
tajam mata hatinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Mereka mengira kamu adalah buku yang bisa mereka baca, tapi pada kenyataannya kamulah yang membaca mereka. Dan itulah kekuatan. Kamu bahkan tidak perlu menunjukkan bahwa kamu memahami niat mereka. Cukup catat, tetap fokus, dan terus melangkah sebagai kekuatan yang tak terhentikan. Allah yang akan membalas. Sebagian dari mereka mungkin akan sadar dan berhenti, tapi sebagian lainnya akan terus menyerang, buta oleh egonya sendiri. Mereka akan belajar dengan cara yang paling sulit. Janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari ketika mata mereka terbelalak karena ketakutan. Quran Surah Ibrahim ayat 42. Maka jangan khawatir jika ada yang terus mencoba menghambat langkahmu. Mereka tidak tahu siapa yang menjagamu. Mereka tidak tahu bahwa setiap langkahmu ada dalam perlindungannya, bahwa setiap doa dan perjuanganmu sedang ditulis sebagai pahala, bahwa fitnah yang mereka lontarkan justru menjadi pengangkat derajatmu di sisi Allah. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Maka, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Quran Surah Ali Imran ayat 160. Maka, biarkan mereka meremehkanmu. Biarkan mereka berjalan ke dalam badai tanpa persiapan. Bukan tugasmu untuk memperingatkan mereka. Tugasmu adalah tetap teguh di jalan kebenaran. Kita adalah penjaga kebijaksanaan yang lebih dalam. Ilmu yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah duniawi. Kita tahu bahwa kita lebih dari sekadar tubuh dan keadaan kita. Kita adalah hamba pilihan Allah. Kita adalah jiwa yang dibimbing untuk sesuatu yang lebih besar. Dan tak peduli seberapa gelap dunia luar tampak, kita akan tetap bersinar dengan cahaya iman. Ketika engkau berjalan dengan ilmu dan hikmah yang Allah anugerahkan, engkau memancarkan ketenangan yang menggelisahkan mereka yang bergantung pada fitnah dan kekacauan untuk mengisi kehampaan jiwa mereka. Mereka yang lalai tidak memahami bahwa ketenangan seorang mukmin adalah cerminan dari keimanan dan tawakal kepada Allah. Allah berfirman, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Seorang yang beriman tidak merendahkan dirinya dengan bergosip atau terlibat dalam konflik remeh, karena dia memahami bahwa itu hanyalah ujian duniawi yang tidak layak mengalihkan perhatiannya dari misi yang lebih besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Engkau tetap fokus pada tujuan akhirat, pada warisan kebaikan yang sedang engkau bangun. Dan inilah yang membuat orang-orang yang mengikuti hawa nafsu merasa terancam. Karena seorang yang terpilih oleh Allah untuk berada di jalan kebaikan tidak mudah teralihkan dari misinya. Jika ada yang meletakkan batu sandungan di jalan kita, dengan izin Allah, kita akan mengubahnya menjadi batu loncatan menuju ketinggian. Jika mereka menyebarkan fitnah, kita akan menjadikan kesabaran sebagai tameng dan membiarkan kebenaran berbicara pada waktunya. Allah berfirman, dan janganlah kamu sedih terhadap mereka, dan janganlah pula kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Quran Surah An-Nahl ayat 127. Karena ilmu yang benar dipadukan dengan ketenangan hati adalah kekuatan yang mampu meruntuhkan segala keraguan dan tipu daya. Mereka yang membenci seringkali menganggap diri mereka sebagai pejuang, menggunakan hinaan dan fitnah sebagai senjata. Mereka mengira bahwa dengan menjatuhkan harga diri kita, mereka bisa menghentikan langkah kita. Namun, harga diri seorang mukmin
tidak bergantung pada pengakuan manusia. Ia berakar pada pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya dan tujuan hidupnya. Kita memiliki keyakinan yang berkata, "Aku berada di jalan yang Allah ridai. Aku berada tepat di tempat yang seharusnya, dan tidak ada ujian atau celaan yang bisa menggagalkan misiku." Inilah sebabnya mengapa orang-orang beriman sejati menjadi begitu kuat. Saat para pencela sibuk menyebarkan kebencian, kita tetap teguh, membangun, merancang, dan bergerak lebih jauh. Saat mereka menyadari apa yang terjadi, kita sudah berada di level yang berbeda. Jika mereka masih terus melontarkan cemoohan dari bawah, itu tidak akan menyentuh kita. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata, baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aku tidak menyarankan untuk membalas dengan kebencian. Aku tidak mengatakan bahwa kita harus membalas dengan cara yang sama. Tetapi aku mengatakan, jangan pernah biarkan siapapun memperlakukanmu seperti orang biasa ketika Allah telah memilihmu untuk berjalan di jalannya. Karena jika seseorang secara sengaja berusaha menjatuhkanmu, mereka akan segera menyadari bahwa cahaya iman yang ada dalam jiwamu lebih besar daripada yang bisa mereka padamkan. Kita bersinar dengan cahaya yang murni dari petunjuk Allah, dan jika ada yang mendekat dengan niat buruk, mereka hanya akan membakar dirinya sendiri dengan kedengkian mereka. Allah berfirman, mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut, ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membenci. Quran Surah As-Saff ayat 8. Orang-orang yang membenci menganggap kita berada di level mereka karena mereka menilai segalanya dari kacamata duniawi. Mereka melihat dunia dalam hitam dan putih, dalam persaingan status yang remeh. Mereka tidak bisa memahami kebijaksanaan seorang yang berjalan dengan cahaya iman. Mereka tidak menyadari bahwa seorang mukmin sejati sudah 10 langkah lebih maju, merancang amal yang baru bisa mereka pahami bertahun-tahun kemudian. Mereka mendekatimu dengan fitnah, manipulasi, dan pujian palsu. Namun, Allah telah memberikanmu kepekaan untuk melihat niat mereka dengan jelas. Mereka adalah buku terbuka bagimu, sementara engkau tetap menjadi teka-teki bagi mereka. Dan disitulah letak kekuatanmu. Engkau bahkan tidak perlu membuktikan bahwa engkau tahu permainan mereka. Cukup catat dan teruslah bergerak sebagai kekuatan yang tak terhentikan. Akhirnya, beberapa dari mereka akan menyadari kesalahannya dan mundur. Sementara yang lain tetap dalam kesombongan, enggan mengakui kebenaran. Mereka inilah yang akan belajar dengan cara yang paling menyakitkan. Karena bermain-main dengan seorang yang Allah jaga, sama dengan berjalan di tengah badai dengan hanya berbekal payung rapuh. Begitu ketentuan Allah datang, mereka tidak akan mampu menghindarinya. Maka, jika engkau bertanya-tanya mengapa ada orang yang selalu berusaha menantangmu, jangan khawatir. Pahamilah, itu hanya karena keterbatasan pemahaman mereka. Mereka tidak bisa memahami bagaimana seseorang yang terlihat sederhana bisa memiliki begitu banyak kekuatan dari Allah. Tetaplah teguh, karena pertolongan Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan istiqamah. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Tetaplah bersiaga dan bertakwalah kepada Allah, agar kamu beruntung." Quran Surah Ali Imran ayat 200. Biarkan mereka meremehkanmu, tapi jangan pernah ragu akan takdirmu. Biarkan mereka mencemoohmu. Biarkan mereka berjalan ke dalam badai tanpa bekal iman dan ketakwaan. Dan jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri dari apa yang aku kerjakan,
dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Yunus ayat 41. Bukan tugasmu untuk memperingatkan mereka yang enggan mendengar kebenaran. Tugasmu adalah tetap teguh di jalan yang telah Allah tetapkan. Kita adalah penjaga hikmah yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah duniawi. Ini adalah hikmah bahwa kita bukan hanya sekadar tubuh kita, bukan hanya sekadar keadaan yang menimpa kita, dan bukan hanya sekadar rintangan yang dilemparkan kehidupan kepada kita. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Inilah kebijaksanaan sejati, bahwa kita adalah makhluk yang memiliki kehendak, tetapi segala takdir tetap berada dalam genggamannya. Bahwa kita bisa mengubah realitas hidup kita dengan keimanan, kerja keras, dan keyakinan penuh kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Ketika kamu berjalan dengan ilmu ini, kamu memancarkan ketenangan yang membuat gelisah mereka yang hatinya dipenuhi kedengkian dan kesombongan. Kamu tidak menurunkan martabatmu untuk bergosip, tidak membalas dengan kebencian, dan tidak terlibat dalam pertengkaran yang sia-sia. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Kamu tetap fokus pada tujuan besarmu, pada warisan amal yang ingin kamu tinggalkan. Inilah alasan mengapa kita berbahaya. Kamu tidak bisa mengalihkan perhatian seorang mukmin sejati dari misinya, meletakkan batu sandungan di jalannya. Ia menjadikannya sebagai batu loncatan untuk semakin dekat kepada Allah, menyebarkan fitnah tentangnya. Ia menjadikan keburukan itu sebagai ladang pahala dengan kesabarannya, menutup semua jalan baginya. Ia akan menemukan cara baru dengan keyakinannya kepada Allah. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Hud ayat 115. Ya, kita berjalan di jalan yang lebih tinggi, di atas hawa nafsu dan tipu daya dunia. Dan itu menakutkan bagi mereka yang hidup dalam kegelapan. Tapi ingatlah, tidak ada kesombongan di sini. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan sampai setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37. Kita tidak menganggap diri lebih baik dari yang lain. Kita hanya berusaha untuk menjadi yang terbaik di mata Allah. Sebagian besar manusia masih terbelenggu oleh dunia, tetapi kita memilih untuk membebaskan diri dengan ilmu dan iman. Dan keputusan itu saja sudah cukup untuk memisahkan kita dari mereka. Mari kita tanamkan dalam diri kita, aku adalah hamba Allah yang taat. Setiap ujian adalah sarana peningkatan derajat. Aku tetap fokus pada misiku di jalannya. Pegang erat keyakinan itu. Karena akan ada saat di mana dunia mencoba menenggelamkanmu dalam kebingungan, hasad, dan tipu daya. Ingatlah siapa dirimu di saat-saat itu. Janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139. Seorang yang beriman tidak pernah takut terhadap ujian. Kita tidak runtuh di bawah tekanan. Kita menjadikannya sebagai kekuatan. Ketika dunia mengira kita terpojok, kita menemukan jalan keluar atau menciptakan pintu baru dengan doa dan usaha. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya.
Quran, Surah At-Talaq, ayat 3. Itulah mengapa kita tidak bisa dikalahkan, karena tekad kita bukan sekadar kehendak pribadi, tetapi bagian dari rencana ilahi. Kita terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 214. Ketika kamu yakin bahwa hidupmu memiliki tujuan lebih dari sekadar eksistensi duniawi, kamu akan mengakses kekuatan yang tidak bisa dipahami oleh mereka yang hanya mengejar dunia. Jadi, lain kali ketika ujian atau kebencian mencoba menjatuhkanmu, ingatlah, Allah bersamamu. Teruslah bangkit, jiwa yang terpilih. Teruslah bersinar dalam keimanan. Biarkan mereka yang membencimu terperangah saat rencana mereka hancur sendiri. Biarkan mereka menyaksikan saat Allah meninggikan derajatmu di waktu yang tepat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan untuknya kemudahan dalam urusannya. Quran Surah At-Talaq ayat 4. Karena pada akhirnya, ini bukan tentang mereka. Ini tentang dirimu. Tentang misimu di jalan Allah. Tentang amanah yang harus kau tunaikan. Tentang cahaya yang harus kau pancarkan ke dunia. Jalani misimu dengan sepenuh hati. Gunakan amarahmu dengan bijak sebagai bahan bakar perubahan. Lindungi batasanmu dengan ketegasan. Dan cintailah dengan tulus karena Allah. Itulah tanda sejati seorang hamba Allah yang terpilih. Itulah mengapa kamu kuat. Itulah mengapa kamu tak terhentikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.